Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, bertemu lagi dengan saya. Untuk kali ini video akan membahas tentang materi pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 5. Tentunya Bahasa Indonesia masuk ke tematik ya. Simak baik-baik videonya. Nah, untuk materi Bahasa Indonesia di kelas 5, tema 1, subtema 1, ada 2 materi yang ingin Ustazah bahas dan akan kita pelajari bersama ya. Materi pertama yaitu tentang ide pokok dan langkah-langkah menentukan ide pokok. Materi kedua yaitu mengembangkan ide pokok menjadi suatu paragraf. Khusus untuk video ini, kita akan belajar bersama tentang apa itu ide pokok dan bagaimana langkah-langkah menentukan ide pokok. Nah, sebelum Ustazah lanjutkan, Ustazah berpesan bagi anak-anak yang belum membaca materi di buku pena 5A halaman 4-5 dan halaman 8, silakan bisa membaca dulu sebelum melanjutkan video ini. Nah, lanjut ke penjelasan ya. Ide pokok itu merupakan suatu dasar atau inti permasalahan sebuah teks. Jadi anak-anak harus menghafalkan pengertiannya dulu agar lebih mudah memahami apa itu ide pokok. Kita ulangi, ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan suatu teks. Nah, ide pokok ini biasanya berisikan gagasan dasar dari si penulis atau dari pembuat teks. Bisa dikatakan juga ide pokok itu merupakan pokok pikiran atau gagasan utama. Nah, anak-anak sudah tidak asing lagi ya dengan istilah gagasan utama, gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Kita pernah belajar di kelas 4 sebelumnya. Jika kita ringkas, bisa kita tuliskan ide pokok sama dengan pokok pikiran sama dengan gagasan utama. Tadi kan sudah kita pelajari bersama pengertian dari ide pokok. Masih ada yang ingat tapi itu pengertian ide pokok? Ide pokok adalah inti atau dasar permasalahan suatu teks. Bisa digarisbawahi suatu teks. Teks itu seperti apa Ustazah? Ada 2 macam teks. Yang pertama, teks lisan. Yang kedua, teks tulis. Apa itu teks lisan dan teks tulis? Teks lisan adalah teks yang dibacakan kepada pendengar, sehingga pendengar hanya mendengarkan teks yang dibacakan, tetapi tidak melihat teksnya secara langsung. Kemudian, teks tulis, yaitu teks yang ditulis menggunakan media, bisa kertas, bisa media virtual. Kalau anak-anak bisa lihat di layar ada koran, ada majalah, ada pembawa berita. Nah, itu ada juga medsos. Itu merupakan contoh-contoh teks yang ada di sekitar kita. Kalau kita kelompokkan, koran dan majalah merupakan contoh teks tertulis. Kalau yang pembawa acara membawakan berita, teks berita berarti contoh dari teks lisan. Kemudian kalau yang di medsos, berarti kita baca ya, lihat teksnya, berarti termasuk teks tulis meskipun bentuknya virtual. Kenapa sih Ustazah kita harus tahu ide pokok? Pentingnya apa? Di sini tentu penting sekali ketika kita mengetahui ide pokok suatu teks bacaan. Kadangkala ada teks bacaan yang sangat panjang, bahkan membentuk sebuah buku, membentuk sebuah koran, membentuk sebuah majalah, dan masing-masing punya judul. Itu kita harus tahu ide pokoknya, permasalahan apa yang dibahas oleh penulis tersebut. Nah, tujuannya kenapa kita harus mengetahui ide pokoknya adalah agar mudah memahami inti permasalahan suatu teks yang ditulis oleh seorang penulis. Lalu, langkah-langkahnya apa saja Ustazah untuk menemukan suatu ide pokok teks bacaan? Ada 3. Yang pertama, silakan baca seksama dan secara menyeluruh teks bacaan tersebut. Jangan membacanya cepat-cepat, apalagi hanya judulnya saja. Jadi dibaca secara menyeluruh dan dengan seksama. Kedua, temukan kalimat utamanya. Nah, anak-anak sudah tidak asing ya menemukan kalimat utama. Kalimat utama itu bisa di awal, bisa di akhir, atau di awal dan di akhir. Yang ketiga, silakan tentukan ide pokoknya. Nah, menentukan ide pokok ini
itu sama saja anak-anak membuat gagasan utama. Atau kalau kita ingat-ingat pelajaran sebelumnya di kelas 4, bisa menemukan gagasan utama itu adalah meringkas dari kalimat utama. Selanjutnya latihan soal atau latihan menemukan ide pokok. Jika anak-anak sudah membaca materi di halaman 5 buku pena 5A, tentu akan menemukan kutipan sebuah teks yang berjudul Gurita. Ada yang belum baca? Wah, sayang sekali. Bagi yang belum membaca, silakan nanti setelah menonton video ini bisa langsung membacanya ya. Karena di situ kita sudah bisa tahu bagaimana cara menentukan ide pokok. Itu ada latihannya di situ. Tapi di sini juga akan Ustazah jelaskan agar anak-anak bisa lebih paham. Pada teks gurita itu, jika kita lihat ada berapa jumlah kalimat yang ada di paragraf tersebut? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Ada 5 kalimat? Ya, betul sekali. Dari kalimat ke-1 sampai kalimat ke-5, anak-anak mengira-ira mana yang merupakan kalimat utama dan mana yang merupakan kalimat-kalimat penjelas. Apakah kalimat 1 atau kalimat ke-5 yang menjadi kalimat utama? Kalimat 1 ya, betul sekali. Dari kalimat 1 yang tertuliskan di situ adalah gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Kalau anak-anak mengingat 3 langkah menentukan ide pokok, ada 3. Yang pertama, membaca secara menyeluruh dan seksama. Jadi anak-anak harus membaca dulu teks guritanya dari awal kalimat sampai kalimat terakhir. Kemudian yang kedua, menentukan kalimat utama. Tadi sudah menentukan kalimat utama, yaitu kalimat pertama untuk teks gurita ini. Dan langkah yang ketiga adalah menentukan ide pokoknya. Perlu diingat, menentukan ide pokok itu anak-anak harus sering berlatih meringkas sebuah kalimat. Meringkas sebuah kalimat tidak dengan cara memotong kalimatnya secara asal-asalan, tapi harus meringkasnya dengan bahasa yang baik dan benar dan tanpa mengurangi inti dari kalimat tersebut. Begitu ya untuk teks gurita. Berarti ide pokoknya adalah apa, Nak? Gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Selain kalimatnya seperti itu, anak-anak juga bisa menyusunnya dengan kalimat sendiri yang baik dan benar tanpa menghilangkan inti materinya. Itu yang bisa Ustazah jelaskan. Jika ada yang masih belum paham atau kurang jelas, jangan malu-malu untuk bertanya. Bisa dengan chat WA atau bisa dengan telepon. Sekian. Nanti silakan anak-anak mengikuti kuis yang ada, yang sudah Ustazah siapkan. Ada 5 buah soal kuis salah benar. Nanti setelah selesai menjawab, langsung dikirimkan ke WA Ustazah. Assalamualaikum.